wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Irma Yusnita. Saya Vina Zahra. Saya Cindy Febrianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai Ustazah Nopi dengan materi inseminasi, bayi tabung, serta KB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Ustazah Nopi atas kesediaannya untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin mendiskusikan beberapa hal terkait inseminasi, bayi tabung, dan KB. Mari kita mulai percakapan ini dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang bayi tabung. Jadi begini Ustazah, bagaimana hukumnya bayi tabung dan pasangan suami istri dengan titipan rahim di istri lain ataupun istri kedua? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini terkait hukum dalam Islam ya. Bagaimana pandangan dalam Islam terkait bayi tabung itu. Jadi kalau bayi tabung itu kan biasanya cara ya alternatif yang diambil gitu ya sepasang suami istri gitu ya pada umumnya yang memang menginginkan keturunan gitu ya. Biasanya memang ada hal-hal medis yang membuat suami istri tersebut itu tidak bisa ibaratnya tidak bisa jadi kehamilan gitu ya, keturunan karena mungkin sesuatu hal gitu ya. Nah, kemudian di teknologi sekarang ini itu banyak gitu ya alternatif gitu ya, kesehatan modern yang membuat pasangan suami istri itu bisa mendapatkan keturunan. Ya, salah satunya dengan bayi tabung. Ya, nah kemudian ini juga berkembang gitu ya dari bayi tabung. Maksudnya kalau bayi tabung yang biasa umum di masyarakat itu kan terjadi saat misalnya sepasang suami istri menginginkan ini ya keturunan, kemudian akhirnya dibuatlah ini ya alternatif gitu ya dengan mengambil sel ovum dengan sel sperma, kemudian nanti dilakukan pembuahan di luar kandungan gitu ya. Nanti begitu sudah terjadi pembuahan gitu kan ya, itu dimasukkan lagi ke dalam rahim gitu ya, di dalam rahim. Nah, ini tadi pertanyaannya bagaimana jika hukumnya saat dilakukan bayi tabung tersebut kemudian dititipkan gitu ya di rahim orang lain. Nah, kalau karena ini kan namanya suatu pernikahan, kemudian dia itu menginginkan suatu keturunan, nanti itu kan akan ada hukum-hukum lain yang mengikuti gitu ya, seperti hukum nasab gitu ya, kemudian hukum waris, kemudian nanti hukum hak untuk dia dinafkahi gitu ya, hukum mahramnya dan segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ya benih tadi itu ya, itu dimasukkan ke dalam rahim istrinya gitu kan ya, atau wanita lain tetapi dia itu mungkin istri kedua gitu ya, atau istri ketiga, itu dalam Islam itu masih diperbolehkan gitu ya, karena
eh, selama masih dalam ikatan yang kuat, yaitu pernikahan itu tadi. Nah, tetapi saat tadi ya benihnya tadi sudah mau jadi ibaratnya sudah jadi ini ya bakal bayi gitu kan ya. Nah, itu mau dititipkan ke rahim orang lain yang tidak ada hubungan apapun gitu ya dengan sepasang suami istri ini. Nah, itu yang diharamkan. Karena memang ada ini juga ya, ada hadisnya itu seorang laki-laki itu juga haram gitu ya untuk menaruh benihnya itu di rahim orang lain gitu ya, tanpa ada status pernikahan. Karena dari status pernikahan itu sendiri itu menjadi ini ya hubungan yang kuat gitu ya, baik secara hukum ya, itu terutama hukum dan nanti pertanggungjawaban di akhirat gitu kan ya. Dan nanti karena dari hubungan pernikahan itu, yaitu tadi saya katakan dia akan berhubungan dengan nasabnya, siapa mahramnya gitu ya. Mahram itu bukan hanya sekedar dengan orang tua, tetapi juga keluarga besar dari ini ya, bapaknya ataupun dengan ibunya. Nah, itu akan berpengaruh. Nah, kalau calon bayi itu tadi dimasukkan ke dalam rahim orang lain yang tidak ada status hukumnya, nah itu akan merusak nasab. Untuk selanjutnya, sebelum selanjutnya saya untuk ambil kesimpulan. Jadi di Islam itu tidak memperbolehkan bayi tabung memakan bayi tabung asalkan setelah dilakukannya pembuahan di luar terus dimasukkan ke dalam rahim seorang istrinya tidak apa-apa, ataupun istrinya kedua, tapi diharamkan ketika benih itu dititipkan pada istri yang lain atau wanita lain, Kepada wanita yang tidak ada statusnya. Iya. Baik, untuk selanjutnya KB akan disampaikan oleh Tina. Untuk bertanya Ustazah, apa hukum KB dalam Islam? Apakah boleh membatasi? Ya. Kalau hukum KB dalam Islam itu sendiri sebenarnya ini juga pernah dilakukan gitu ya di zamannya Rasulullah oleh para sahabat. Kalau dulu itu namanya azl. Jadi azl itu dia seorang laki-laki, dia itu tidak dengan sengaja gitu ya melakukan saat berhubungan itu dia tidak ibaratnya menjatuhkan sel spermanya itu ke dalam rahim istrinya, tetapi memang dengan sengaja itu mengeluarkan di luar. Nah, ini dengan kondisi atau kayak seperti itu kalau zaman sekarang ini ibaratnya disamakan gitu ya dengan praktik seperti KB gitu ya, atau ibaratnya karena KB itu sendiri kan fungsinya untuk menghalangi sel sperma itu masuk ke dalam ovum gitu ya, untuk bertemu gitu kan. Nah, dan macam-macam ya kalau sekarang itu ya bentuk dari KB itu sendiri. Nah, jadi dengan dalil seperti itu, karena para sahabat itu ada yang melakukan kemudian menanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu mendiamkan. Nah, ini menjadi dalil gitu ya bagi orang-orang untuk dengan diperbolehkannya melakukan aktivitas KB itu tadi. Ya, dengan syarat memang untuk menjarangkan kehamilan gitu ya, atau juga mengatur usia anak gitu ya, maksudnya dari anak yang pertama dengan kedua, ketiga gitu ya, itu diatur gitu ya dengan menggunakan KB ini gitu ya. Nah, selama alasannya atau tujuannya itu untuk menjarangkan kehamilan itu masih diperbolehkan. Atau juga dengan misalkan si suaminya ini merasa kasihan gitu ya dengan istrinya gitu ya, karena mungkin kelelahan gitu ya, sudah punya anak berapa, 2 gitu kan ya, melihat begitu banyak ininya ya pekerjaan istrinya gitu ya, maka suaminya ini memilih untuk KB gitu ya dengan alasan
alasan untuk menjarangkan ataupun untuk ini tadi ya, menjaga kesehatan istri kah, atau biar istrinya itu juga awet muda kah, atau seperti itu ya. Nah iya ya kayak gitu ya. Nah itu masih diperbolehkan itu ya. Nah tapi yang tidak ada yang tidak diperbolehkan nih ya. Yang tidak diperbolehkan itu saat memang benar-benar memutus jalur untuk tidak sama sekali mau mendapatkan keturunan lagi ya. Contohnya seperti apa ya, vasektomi itu ya, kebiri gitu ya, atau ya kebiri ya, kalau sekarang tuh namanya apa ya. Ya itu biasanya juga laki-laki juga gitu ya, dikebiri gitu, ataupun yang perempuan itu dipotong tuba falopinya gitu ya, atau diikat gitu kan ya, agar itu tidak tidak terjadi pembuahan. Nah yang seperti itu yang tidak boleh gitu ya, karena memang benar-benar memutus gitu ya, atau diangkat rahimnya sekali gitu kan ya. Selama memang kondisinya itu maksudnya normal gitu ya, tidak ada alasan kesehatan, nah itu yang nggak dibolehkan. Kecuali memang benar-benar ada alasan kesehatan yang bisa membahayakan kondisi ibu gitu ya, atau ya kondisi kesehatan ibunya, nah itu. Nah tapi di luar dari yang tadi ya, kebiri itu dibolehkan ininya, KB-nya. Ya baik, terima kasih jawaban yang sudah diberikan. Mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan tentang inseminasi. Berikan ke sini. Tentang apa pandangan Islam tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan ya, kalau inseminasi buatan itu seperti ini ya. Untuk inseminasi buatan itu ya, jadi kan inseminasi itu ya beda dengan bayi tabung ya. Tadi kalau bayi tabung itu kan diambil sel telurnya laki-laki dan perempuan, kemudian dilakukan pembuahan di luar rahim. Nah kalau inseminasi buatan itu diambil sel telurnya laki-laki, kemudian nanti dengan bantuan alat gitu ya, itu dimasukkan ke dalam rahim gitu ya, di rahim istrinya, dan ya menunggu gitu ya ininya pembuahannya itu di rahim. Nah seperti itu. Nah kalau dengan dengan kondisi seperti itu tuh masih diperbolehkan ya dalam Islam itu ya, karena kan memang kondisi dari sekarang itu tuh memang macam-macam gitu ya. Ada yang memang kondisi istrinya itu mungkin tingkat keasamannya tinggi atau apa, sehingga belum sampai ke sel telurnya, ke sel telur ya, sel telurnya itu spermanya ini sudah mati duluan gitu kan ya. Nah akhirnya dengan teknologi yang ada itu dibantu dengan inseminasi buatan ini tadi ya, agar terjadi pertemuan tadi ya antara sel telur laki-laki dan perempuan itu di rahim. Nah dengan praktek seperti itu sebenarnya masih diperbolehkan gitu ya dalam Islam itu ya, sama tadi ya, ini tadi ya dilakukan dengan hubungan yang halal itu tadi ya, hubungan dalam pernikahan ya begitu. Bagaimana inseminasi buatan dari sel sperma dan sel telur suami istri yang sah? Apa status anaknya? Kalau status anaknya ya ini ya menjadi anak kandung gitu ya. Jadi meskipun tadi itu dengan ini ya, maksudnya pertemuan itu dilakukan dengan teknologi gitu ya. Nah tapi itu kan sebenarnya perantara aja ya, manusia itu hanya bisa melakukan itu ibarat ikhtiar gitu ya, untuk mempertemukan sel telur.
sel laki-laki dengan perempuan itu gitu kan. Nah, cuma nanti apakah nanti akan terjadinya pembuahan, kemudian nanti akan adanya pembelahan sel-sel dan lain-lain, kemudian dia menjadi janin gitu ya, kemudian ditiupkan nyarung dan lain-lain, itu kan di luar jangkauan manusia gitu ya. Itu memang kuasanya dari ya Allah yang menciptakan itu. Nah, cuman manusia ini hanya bisa diikhtiar untuk ini ada sel telur, kemudian dibantu untuk mempertemukan gitu kan, untuk bagian dia nanti akan menjadi janin. Nah, itu kan memang bagian dari penciptaan. Nah, jadi ikhtiar ini itu ibaratnya seperti ikhtiar gitu kan. Kemudian nanti dia akan menjadi laki-laki atau perempuan, itu kan juga bagian dari penciptaan. Nah, tentunya dari sini selama dia itu berasal dari ibu dan bapak gitu ya, yang sah gitu ya, dari ikatan pernikahan itu tadi. Nah, anak hasil dari inseminasi ini tentunya ya bernasab gitu ya, menjadi anak bapaknya ini tadi, bapak ibunya itu, dan statusnya sama ya seperti anak kandung gitu. Kalau misal dari istri dan suami kayak donor dari istri suami yang beda, masuk yang dosa. Oh gitu ya. Jadi ini dari sel telur orang lain gitu ya. Ya, ini sekarang memang banyak ya juga terjadi di modern ini, apalagi di negara-negara berkembang gitu kan ya. Banyak mungkin ya seperti kayak artis-artis Hollywood itu ya, mereka beratnya mendonorkan, atau juga mereka itu kayak semacam menjual gitu ya, atau investasi atau memang sengaja menyimpan sel telurnya gitu kan ya. Itu yang dinilai dalam tanda kutip itu sel telur unggul gitu ya. Nah, dan banyak juga ini ya ada maksudnya, karena itu ada diperdagangkan, ada juga lah yang membeli gitu kan. Dan praktek itu tuh di negeri-negeri barat gitu ya, pada umumnya itu memang sudah biasa ya seperti itu. Nah, itu kemudian bagaimana dalam Islam ini ya menyikapi itu kan ya. Tadi dia misalnya ingin mendapatkan keturunan, bahkan mungkin kadang ada yang masih gadis gitu ya, kemudian dia membeli sel sperma ya mungkin dari artis siapa gitu ya, ingin keturunannya seperti itu gitu ya, bibitnya unggul dari kepintarannya kan, dari tampangnya atau gennya gitu kan. Akhirnya membeli yang seperti itu, kemudian dimasukkan dalam rahimnya sendiri agar dia bisa hamil. Nah, kemudian bagaimana statusnya? Tentu ini haram gitu kan ya, karena ini tadi ya beranjak kepada hadis yang pertama itu ya, dilarang gitu ya laki-laki itu memasukkan gitu ya sel spermanya itu ke wanita yang bukan sah secara pernikahan. Nah, tentu dari sini ini kan memang namanya dari sel telur laki-laki asing kemudian masuk, dan kalau itu memang terjadi pembuahan dan kemudian terjadi kehamilan, ya anaknya tentu menjadi ini ya ibaratnya tidak jelas secara nasabnya, dan tidak jelas secara nasabnya itu seperti apa ya. Dia ibaratnya sama seperti ini ya, bayi yang karena tidak dari hasil pernikahan ya, jadi dia hanya bernasabnya itu kepada ibunya. Ibaratnya dia itu hidup di dunia itu sebatang kara gitu ya, dia nggak bernasab ke kakeknya, dia nggak bernasab ke bapaknya lagi gitu ya, meskipun ibunya ini dengan sengaja mungkin tahu gitu ya ini sel spermanya siapa yang dia beli gitu kan ya, tapi tetap aja itu nggak bisa bernasab dengan bapaknya itu. Nah kan jadi akhirnya kan ini ya sebenarnya kasihan juga kan ya dia hidupnya ya gitu ya, dia nggak berhak mendapatkan nafkah, jadi ibaratnya sebatang kara. Nanti kemudian kalau dia sudah tumbuh dewasa kemudian mau dia menikah, nah itu bagaimana gitu ya, jadinya agak kacau gitu ya di nasabnya itu. Nah, itulah yang diharamkan ya dalam Islam.
KB itu hukumnya seperti apa dan kita sebagai perempuan harus menerapkannya seperti apa aplikasinya gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Thank you. Soal KB, Bi. Dulu sempat ada informasi KB itu haram. Bagaimana sebetulnya menggunakan kontrasepsi atau bagaimana perempuan yang ingin mencegah kehamilan karena alasan kesehatan atau karena alasan merasa anaknya sudah cukup? Oke, jadi begini, ada beberapa yang disepakati terlarang. Yang disepakati terlarang itu salah satu yang dalam ingatan saya sekarang adalah melakukan pemandulan. Tidak boleh. Kalau pembatasan tanpa pemandulan, maka itu boleh. KB sebenarnya itu bisa bermacam-macam, ya kan? Nah, sejak zaman Nabi sudah ada KB, coitus interruptus. Itu sudah dilakukan di zaman Nabi. Ada orang saya tidak mau punya anak, wahai Nabi, lakukan azal istilahnya. Itu bukan pemandulan. Imam Ghazali berpendapat bahwa seorang wanita yang enggan melahirkan demi menjaga kecantikannya boleh. Jadi bukan hanya karena kesehatan, demi kecantikan. Jadi saya kira tidak ada halangan. Dan memang kita tidak bisa berkata bahwa semua cara KB itu pasti dibenarkan. Tapi banyak yang dibenarkan. Yang tidak dibenarkan itu antara lain kalau itu dilakukan pemandulan. Tapi kalau sekedar pembatasan, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, bertemu lagi di channel Doapedia. Bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuahan atau inseminasi, yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh perempuan. Program yang satu ini merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan saat berbagai metode lain tidak berhasil untuk dilakukan. Meski kini program bayi tabung sedang marak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, namun sebenarnya kegiatan yang satu ini masih menjadi pro kontra dalam Islam. Nah, agar tak salah langkah, berikut kami telah merangkum aturan lengkap melakukan program bayi tabung menurut Islam. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda, dan juga silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Dan berikut beberapa hal tentang bayi tabung menurut Islam. Yang pertama, mendatangkan pihak ketiga sehingga haram. Metode bayi tabung dan inseminasi yang mempergunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim, hukumnya haram dalam Islam. Hal tersebut telah disetujui oleh para ulama muasyirin. Nadwah al-Injab fi Dawil Islam yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 Hijriah atau tepatnya pada 23 Maret tahun 1983 sudah berdiskusi mengenai bayi tabung ini dan menghasilkan keputusan. Musyawarah ini menghasilkan keputusan bahwa bayi tabung hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan oleh suami dan istri yang masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. Akan tetapi, sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Kendati demikian, akhirnya para ulama membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin, ataupun rahim. Yang kedua, bayi tabung pada masa iddah hukumnya haram. Apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkannya. Pasalnya, sang suami yang memiliki sperma sudah wafat sehingga pernikahan pun juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi tetap dilakukan pada masa iddah, maka hal tersebut menjadi pelanggaran. Keputusan itu juga sudah disetujui oleh para ulama MUI dalam fatwanya. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
tulis fatwa tersebut. Yang ketiga, diperbolehkan dalam ikatan suami dan istri. Apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Kedua, inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. Dan yang ketiga, dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. Yang keempat, perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Yang kelima, aurat perempuan hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. 6. Tenaga medis yang melakukan metode tersebut adalah dokter perempuan atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter perempuan non-muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang sudah bisa dipercaya, dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non-muslim laki-laki. Kemudian yang keempat, bayi tabung dengan jenis kelamin sesuai keinginan. Inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan memiliki dua rincian, antara lain memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit turunan. Memilih jenis kelamin bayi tabung sesuai keinginan bisa dilakukan apabila tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan, yakni apabila anak yang terlahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka ini akan membuat janin dalam kandungan meninggal atau mewarisi penyakit turunan dari orang tua. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan. Tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan. Sementara itu, apabila pemilihan jenis kelamin anak ditentukan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan, yaitu dengan cara inseminasi alami. Ditambah lagi dengan inseminasi, ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga hanya boleh keluar dari inseminasi alami apabila mengalami keadaan yang darurat saja. Lalu yang kelima, sperma atau air mani dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syar'i. Papar ulama NU dalam fatwa tersebut. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar. Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya dengan beronani dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang. Tulis fatwa tersebut. Dan itulah kelima hukum bayi tabung dalam Islam. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan bagi calon mama dan papa di luar sana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Halo semuanya. Berpikir tentang apa ya banyak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi